Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul mubarak wa syahrul muwasa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wa hdina ila siratakal mustaqim. Ikhwani fid din, rahimakumullah, shaimin. Alhamdulillah, pada dalam kesempatan hari Rabu tanggal 1 September 2010 bertepatan dengan Ramadan 21 atau 22 atau 29. Berarti besok kita lebaran 22 Ramadan. Alhamdulillah, di tahun 1431 Hijriah Allah masih memperkenankan kita sama-sama melakukan ibadah salat zuhur secara berjamaah dan seterusnya mengikuti kajian Islam Aktual Ramadan di Indosat dan Mogot ini, dengan harapan semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini mendapatkan rahmat, hidayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd. Ini sebelumnya kami mohon maaf kalau suaranya agak ngebas begini, bukan sengaja. Tapi memang Allah memberikan kesempatan kami untuk berbicara seperti ini. Maka di dalam kesempatan ini kita akan coba mengkaji sebuah tema yang cukup kita butuhkan atau kita perlukan di fase-fase terakhir daripada Ramadan kita tahun ini. Tidaklah sebuah ujian akan memberikan hasil kecuali dari banyak yang ikut dari ujian itu tentu sedikit yang berhasil. Banyak orang yang berharap naik tingkatan, tapi sedikit orang yang berhasil mendapatkan kenaikan dalam tingkatan yang diharapkan. Begitupun di dalam Ramadan, banyak orang berharap Ramadan adalah dia peroleh dengan semaksimal mungkin, tapi sedikit orang yang memaksimalkan Ramadan hingga akhir. Maka kalau kita lihat fenomena Ramadan, biasanya ramenya di awal apa di akhir kira-kira? Seharusnya kalau menggunakan kacamata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harusnya menjadi lebih giat pada waktu awal atau menjelang akhir. Jadi kira-kira kita nyambung atau paradoks? Dan inilah istimewanya umat Islam khususnya yang ada di negeri yang kita cintai ini. Ketika menjelang daripada waktu-waktu akhir Ramadan, maka semakin jelaslah siapa para hamba-hamba Allah yang betul-betul Allah pilih di dalam bulan Ramadan ini. Kalau awal-awal Ramadan yang hadir ini satu tempat ini gak muat gitu ya. Tapi mendekati akhir mengalami kemajuan yang luar biasa. 22 Ramadan inilah yang insya Allah mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang Allah pilih di antara sekalian. Yang mungkin satu orangnya sekualitas 10 orang, atau satu orangnya kualitasnya 100 orang, atau 1000 orang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas Allah telah memilih antum untuk menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dipilih menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu tema yang akan kami bawakan, Light Up Your Spirit, adalah sebagai sebuah upaya bagaimana kita menjaga semangat kita yang ada di awal Ramadan dapat kita jaga hingga kita kemudian melepaskan Ramadan. Maka sebelum kita berbicara tentang kiat-kiat menjaga semangat itu, kita akan mengawalinya terlebih dahulu dari landasan berpikir kita. Tidaklah Ramadan harapan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar merubah kita dari pribadi beriman menjadi pribadi bertakwa. Apa sih takwa itu? Sebagian ulama menafsirkan adalah mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa dalam 4 tempat.
Yang pertama adalah yang dikatakan takwa itu al-amalu bit-tanzil. Dia mengamalkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai penjelas bagi seluruh manusia, berikut dengan petunjuk-petunjuk serta menjadi furqana, mana yang beriman dan mana yang tidak beriman terhadap Al-Quran. Maka kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, harusnya kita bisa merefleksikan bagaimana pengamalan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Insya maka salah satunya sudah dibahas oleh para mubaligh kita. Salah satu perintah Al-Quran tidaklah kecuali menjadikan hidup manusia itu menjadi lebih hidup. Al-hayatul hakikiyah. Kemarin sudah kita bahas bagaimana ketika kita melihat banyak orang yang dipenjara karena berbuat kejahatan, kemaksiatan, masuk di rumah tahanan. Kira-kira selepas dari rumah tahanan makin cerdas kejahatannya apa makin insaf perbuatannya? Tidak sedikit makin cerdas. Nah inilah yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena rumah tahanan adalah hukum buatan manusia. Kalau hukum itu diterapkan adalah hukum Allah, misalkan satu orang saja mencuri harus dihukumkan dengan potong tangan, maka hasilnya tentu akan banyak orang-orang yang akan mencuri menjadi jerah. Dan inilah salah satu indahnya hidup di bawah syariat Islam. Yang kedua, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, at-taqwa itu adalah al-khauf bijalil. Dia itu takut kepada Allah yang maha sempurna. Kita kadang-kadang lebih takut mana? Atasan atau sama Allah? Kalau kita berbuat sesuatu yang terkait dengan pekerjaan, mungkin boleh jadi ketakutan kita terhadap atasan melebihi ketakutan kita kepada Allah. Padahal siogianya atasan kita diciptakan Allah dan kita pun diciptakan Allah. Dan tempat ketakutan kita hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah orang-orang yang takut kepada Allah kecuali mereka para ulama. Yang ketiga, ar-ridha biqalil. Orang yang bertakwa itu adalah ridha terhadap yang sedikit. Kita kadang-kadang mengharap sesuatu yang banyak. THR udah pada terima? Alhamdulillah. Ya, belum 2 kali. Berapa kali? Inilah ar-ridha biqalil. Maka kalau kita lihat 10 dari sahabat yang dijamin surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, 9 memang adalah saudagar, tapi 1 yang paling miskin. Dan 1 yang miskin ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan yang keempat, al-isti'adat ila yaumir rahil. Takwa itu terdapat pada persiapan menghadapi hari di mana kita akan beristirahat secara abadi. Di mana kita istirahat abadi? Yakni di kampung akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan seterusnya. Oleh karena itulah ma'asyiral shaimin rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang puasa, inilah di antara sifat-sifat takwa yang kita harapkan. Tapi kalau kita belum memiliki salah satu atau keempat-empat yang tadi dijabarkan oleh Sayyidina Ali tentang pribadi takwa, boleh jadi Ramadan kita belum menghasilkan suatu kesuksesan. Oleh karena itu sekali lagi, tujuan puasa adalah bagaimana membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Barulah kita coba masuk ke dalam kondisi bagaimana menuju ketakwaan, itulah yang kita kenal dengan sebuah semangat. Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jikalau kita sudah punya niat bahwa kita ingin mencapai derajat takwa, maka berusahalah fatawakkal 'ala Allah, dan kemudian kita bertawakal hanya kepada Allah. Bahkan di dalam kehidupan kita, sehari semalam kita 17 kali memiliki pembaharuan semangat di dalam keberagaman kita. Apa yang kita baca? Ihdina as-siratal mustaqim. Doa Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah sebuah semangat bagaimana kemudian kita hidup berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, kita akan coba telaah lebih dalam
tentang bagaimana spirit yang kita maksudkan dalam konteks Ramadan yang kita hadapi saat ini. Semangat dalam kondisi bahasa Arab disebut juga dengan hamasah. Dan hamasah, mohon maaf, adalah sebuah kata Arab untuk artinya gelora atau semangat. Dan di dalam konteksnya iringannya adalah senantiasa memiliki harapan bagi syahadah dalam setiap nafas kehidupan. Dan untuk ini Rasul SAW bahkan memberikan gambaran kepada kita bagaimana menjaga semangat semenjak kita dari bangun tidur hingga kita akan tidur lagi. Kira-kira banyakkan di antara kita begitu bangun tidur lebih banyak semangat atau lebih banyak mengeluh kira-kira? Lemas, alhamdulillah, itu tanda-tanda tidurnya masih kurang. Tapi kata Rasul SAW, ini ada dalam sebuah hadis yang cukup panjang, ya. Kami akan bacakan saja artinya dalam riwayat Imam Bukhari, bahwa dikatakan yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha 'aqdin. Setan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur dengan 3 kali ikatan. Kemudian setan mengikatkannya sedemikian rupa sehingga setiap ikatan diletakkan pada tempatnya, lalu dikatakan kamu akan melewati malam yang sangat panjang, maka tidurlah dengan nyenyak. Ini adalah dari Rasul SAW. Tidaklah Rasul mengetahui kecuali Rasul mengalami ataupun mengetahui hal itu pasti terjadi. Maka kemudian Rasul SAW memberikan rumusan kepada kita. Apabila kita pertama dia bangun kemudian dia mengingat Allah, maka lepaslah satu ikatan di dalam kondisi tidur kita. Kemudian jika dia kemudian berwudu, maka lepaslah tali yang kedua. Tapi dia sudah bangun, sudah wudu, kemudian dia melanjutkan lagi dengan mendirikan sholat, maka lepaslah seluruh tali ikatan. Maka pada pagi harinya dia akan merasakan semangat dan kesegaran yang menenteramkan jiwa. Namun bila dia tidak melakukan seperti itu, maka pagi harinya jiwanya merasa tidak segar dan menjadi malas beraktivitas. Ternyata di balik sunnah ada sebuah tuntunan bagaimana kita hidup sehat, bagaimana kita hidup bisa secara lebih bersemangat. Kita hari ini menjadi tidak bersemangat, boleh jadi kita mengabaikan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, kita kalau pas lagi tidur, habis capek Pak, kira-kira kalau udah mulai kelimpangan kiri kanan, bangun gak kita? Biasanya kita hidupin lagi kipas angin yang paling gede, naikin AC, narik selimut. Betul? Kalaupun kita bangun, ada gak kemudian dia langsung berwudu? Paling dia ke kamar kecil, buang air kecil, udah gitu dia tidur lagi. Makanya inilah yang kadang-kala begitu kita bangun tidur, kita tidak merasakan sebuah semangat. Dan kita dapati bagaimana Rasulullah beserta para sahabat di dalam ajma'in senantiasa mendawamkan amalan yang seperti ini di dalam rangka memperoleh semangat di dalam menghadapi satu hari kehidupannya. Ikhwanifillah, oleh karena itulah dalam konteks Ramadan, maka kita bisa melihat bagaimana Imam Ghazali mendefinisikan secara awam orang-orang yang berada di bulan Ramadan, dia akan menyambut dengan kesedihan dan akhirnya disambut dengan kegembiraan. Kalau kita berada dalam tipe yang seperti ini, berarti kita berada dalam kapasitas kita sebagai orang awam. Sedih karena gak bisa melakukan apa yang kita suka. Gembira karena kemudian nanti dia akan ditinggalkan oleh Ramadan. Tapi sebaliknya orang-orang yang memaknai Ramadan dalam kondisi beriman akan menyambut dengan kegembiraan dan akhirnya diwarnai dengan kesedihan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa bulan Ramadan adalah syahrul azim, bulan yang agung, syahrul mubarak yang penuh dengan keberkahan, bahkan syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita bisa dapat memperoleh kesempatan ampunan Allah seluas kesempatan yang Allah berikan kita di dalam bulan suci Ramadan? Tidaklah Rasul SAW dalam sehari semalam 70 kali hingga 100 kali beristighfar kepada Allah. Padahal Rasul adalah seorang hamba Allah yang maksum. Sedangkan kita
jangankan maksum, tapi istighfar kita kadang-kadang kurang dari 70 atau 100 kali. Oleh karena itu sebelum kita melanjutkan, kita berada di 10 hari terakhir dan harapan kita berada dalam kelompok orang yang itkum minan nar, dibebaskan daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan beristighfar sama-sama agar selanjutnya kita akan bisa memiliki semangat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah li wa liwalidayya min jami'il ma'ashi waz-zunub kullu jami'an. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Oleh karena itulah, bagaimana kita berusaha menjadikan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini penuh dengan semangat. Maka sedikitnya di sini ada 6 poin yang coba kita akan bahas. Namun kita akan usahakan semaksimal mungkin kita melakukan 6 tips ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat adalah dengan senantiasa mencintai apapun yang kita kerjakan. Kenapa? Karena ada sebuah idiom yang mengatakan melakukan pekerjaan yang kita suka itu biasa, tapi tetap menyukai pekerjaan yang kita lakukan itu baru luar biasa. Di antara kita mungkin selama bekerja melakukan pekerjaan yang tidak disuka, dan sebaliknya kita selama ini bertahan karena tetap menyukai pekerjaan itu. Maka ini adalah suatu hal yang luar biasa. Karena motif seseorang melakukan sesuatu hal ini tidak lain paling dikit terbagi menjadi 3 motif. Yang pertama karena takut. Seseorang kalau melakukan pekerjaan karena takut, maka yang dia lakukan akan selalu penuh dengan rasa was-was. Yang kedua dengan harapan reward. Kalau dia mengerjakan, wah nanti saya akan dapat pahala, saya akan dapat bagian seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka dia akan memiliki sebuah semangat yang lebih tinggi daripada rasa takut. Tapi ketika dia melakukan pekerjaan karena cinta, maka dengan otomatis rasa takut dan rasa cintanya akan membarengi daripada aktivitas yang dia lakukan. Maka inilah sebaik-baik pekerjaan. Yang kedua, ada kalanya pekerjaan yang kita lakukan ini tidak mudah, dan kita menemui beban ataupun masalah yang kita hadapi. Maka satu hal prinsip yang harus kita pegang, maka kita katakan, jangan katakan ya Rabbi beban hidupku demikian besar, tapi katakanlah wahai beban, sungguh Allah maha besar. Dengan hal yang kita pegang seperti ini, maka insya Allah pekerjaan seberat apapun, sesulit apapun, insya Allah akan menjadi mudah. Insya Allah akan menjadi kecil. Ada nggak hidup di manusia itu tidak mengalami masalah? Pak, kira-kira hidup kita pernah nggak ngalamin nggak ada masalah? Nggak pernah. Kenapa? Karena hidup manusia akan selalu bersama dengan. Kalau tidak ada masalah, maka kita hidup. Ini penting, ya. Tapi bagaimana kemudian masalah kita manage, ya? Sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang survival dan memiliki semangat di dalam menghadapi hidup. Sebagai contoh, awal Ramadan 1431 Hijriah ini, harusnya kalau kita hadapi dengan kegembiraan, dengan semangat, maka dia akan memiliki effort yang tinggi di dalam rangka mengawali Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Tapi di
Ramadan kalau tidak salah di daerah tengah Pulau Jawa, ada seorang ibu gara-gara punya hutang 20.000 dia tega bunuh anaknya. Betul. Kira-kira ini kenapa? Ini kenapa? Karena dia tidak sanggup untuk menanggung sebuah masalah. Bagi kita 20.000 masalah itu berat atau tidak? Mungkin bagi kita masalah itu tidak berat, tapi bagi seorang ibu yang hidupnya pas-pasan dengan mengandalkan penghasilan yang selalu kurang setiap harinya, maka 20.000 itu menjadi masalah yang besar. Maka oleh karena itulah, ikhwan fillah rahimakumullah, hidup kita harus kita senantiasa warnai dengan cinta. Karena tanpa cinta, hidup kita tidak akan menjadi berwarna dan memiliki rasa. Dan apalagi kehidupan orang-orang yang beriman. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan sungguh orang-orang beriman cintanya kepada Allah demikian luar biasa. Oleh karena itulah, bagaimana kita mencintai Allah? Ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka bagaimana kita mencintai Allah? Kita lakukan sebuah langkah pengenalan. Dari langkah pengenalan kemudian kita langkah menyayangi Allah. Maka insya Allah akan lahirlah rasa cinta. Dan di dalam rangka membangun cinta kita kepada Allah, sedikitnya ada 5 tahapan. Yang pertama adalah mengingatnya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Tidak ada sesuatu yang kita ingat selain daripada Allah yang membuat hati kita menjadi tenang. Kenapa? Karena Allah akan sangat berkoneksi dengan mereka orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beriman akan senantiasa membaca ayat-ayat Allah. Maka di bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Dan salah satu orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah talil Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dikatakan mungkin kemarin sudah dibahas, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Bahwa surga merindukan kepada 4 kelompok. Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kalau dilihat dari depan seperti ini, ahli Quran yang khatam Quran yang lebih dari 3 kali. Amin. Ada yang sudah khatam 3 kali, Pak? Belum. Bu, 1 kali ada? Yang ada berapa kali? Jangan-jangan baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Adik kita datang, anak kita, Pak, Cinta Fitri sudah mulai. Shadaqallahul azim. Kalah sama Cinta Fitri. Padahal coba lihat Cinta Fitri kapan bahagianya gitu. Baru ketemu Farel, dapat lagi memiskan. Itu mah iklannya. Nah, jadi kembali lagi bagaimana kita membaca ayat Al-Quran, maka kita akan dapat di dalam kehidupan salafus saleh luar biasa. Sayyidina Utsman ibn Affan dapat mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat sholat witir di depan Hijr Ismail. Kita pernah nggak khatam Quran 1 rakaat? Yang ada juga kalau kita harapin yang paling cepat kalau kita belakang imam, betul. Di sini siapa yang terawihnya 1 malam 1 juz? Ada? Ternyata kalau di depan ini rata-rata di atas 1 juz semua. Ya. Insya. Ya karena menjelang akhir harus semakin semangat. Ya. Kalau di Mekah itu kita sudah dengar dari Ustaz Sarwat kemarin. Ya, jadi kalau yang 23-nya 1 juz, tapi menjelang yang 11 rakaat itu lebih dari hampir 3 juz gitu kan. Nah kalau kita kemarin ya mungkin setengah juz amal lah gitu kan. Nah tak mendekati 10 hari terakhir kita cari masjid ataupun mushola yang insya Allah 1 juz 1 malam. Insya Allah. Kita gak menjadi nikmat sholat 1 juz 1 malam. Kenapa? Karena kita gak pernah baca 1 juz 1 hari 1 malam. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu 1 rakaat sholat malamnya itu senantiasa membaca surat Yusuf. Surat Yusuf itu standarnya 1 juz 1 juz setengah kurang lebih. Maka biasanya sholat tarawih Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu adalah kurang lebih 40 menit ya, untuk 1 rakaat.
Jadi kalau misalkan 11 rakaat dia dapat kurang lebih 4 sampai 5 jam. Kalau kita tarawih berapa jam? Alhamdulillah. Berarti lebih hebat atau lebih baik ini? Nah ini yang bedanya kita sama para sahabat ya. Kalau para sahabat sholatnya lama-lama ya. Tapi kalau kita lama-lama gak sholat, itu bedanya. Membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim ya. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim maka akan bertambah keimanan. Yang berikutnya membangun kedekatan dengan Allah adalah melaksanakan segala perintah. Kita hari ini merasa jauh dari Allah. Kenapa? Karena kita cenderung menjauhi daripada perintah Allah. Dan justru sebaliknya malah melakukan larangan-larangan Allah. Maka Ibrahim bin Adham pernah ditanya, ya Syekh, kenapa sih saya doa sama Allah tapi gak pernah diijabah sama Allah? Pernah gak kita ngerasa begitu? Kita doa sama Allah tapi kita gak dikabul doanya sama Allah. Maka dijawab oleh Ibrahim bin Adham. Dari sekian banyak itu dia katakan, kalian tahu surga tapi kalian tidak pernah berusaha untuk mencari surga. Kalian tahu neraka tapi kalian justru mendekati neraka. Kalian tahu bahwa Allah tidak suka dipersekutukan tapi kalian justru bersekutukan Allah. Kalian tahu bahwa Allah melarang sebuah hal tapi justru kalian melakukannya. Kalian diperintah Allah melakukan sebuah hal tapi justru kalian meninggalkannya. Kalian tahu syaitan tapi kalian justru menjadi teman dekatnya. Kalian tahu bahwa kalian akan mati tapi tidak sibuk untuk mempersiapkan bekal kematian. Kalian tahu akan dihadapkan Allah dengan segala apa yang telah kalian lakukan di dunia ini tapi kalian tidak mempersiapkannya. Maka ini adalah beberapa hal yang kadang-kadang kita lupa. Selama ini kita merasa jauh dari Allah, doa kita gak diijabah kepada Allah karena boleh jadi kita melakukan apa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. Kita tahu surga tapi kita tidak melakukan amalan ahli surga. Kita tahu neraka tapi kita justru malah melakukan yang mendekatkan kita kepada neraka Allah. Salah satu contohnya apa? Allah sudah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Dan di antara orang-orang yang mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Maka niscaya Allah akan memberi jalan kemudahan. Tapi ada orang-orang yang bakhil, punya rizki, punya harta, tapi kemudian dia merasa ini harta kan harta yang saya cari. Ini harta adalah yang saya peroleh sendiri. Kenapa harus saya belanjakan di jalan Allah? Maka janji Allah fasaniyasiruhu lil usra, maka Allah akan jadikan kesulitan di dalam kehidupannya. Selanjutnya salah satu contoh, Ramadan adalah bulan yang mendidik kedermawanan. Kalau kita kira-kira, mungkin insya Allah ke depan panitia akan kami usulkan. Jadi setiap kajian zuhur untuk mempraktekkan kedermawanan Rasulullah. Jadi jangan siapin kotak infak hari Jumat doang. Jadi tiap siang setiap kajian kita geser kotak infak, biar kita lihat mana orang-orang yang betul-betul memiliki semangat meneladani Rasulullah SAW. Jangan sampai ada orang yang salah menafsirkan tentang sedekah. Jadi begitu ada kotak infak lewat, dia nggak keluar tangannya, dia pikir senyum aja ngeliatin sedekah. Ketika ditanya sama temannya, ente kenapa senyum-senyum aja? Enggak, kata Rasul, senyum adalah sedekah. Jadi ada senyum sama kotak infak jadi sedekah. Nah ini salah kaprah. Banyak di antara kita yang seperti itu. Kadang-kadang kalau udah urusannya harta, kita urusnya tentara. Tapi kelihatannya kalau di depan di sini, insya Allah sudah menunaikan zakatnya semua. Amin. Kalau belum buru-buru, kita belum tahu apakah besok Allah masih memberikan harta dan kehidupan bagi kita. Yang berikutnya adalah landasan cinta karena Allah. Maka seluruh amal kita akan menjadi
dekat di sisi Allah. Dan salah satu cinta kita kepada Allah adalah kita menambah perkara-perkara wajib kita dengan tambahan amalan-amalan sunnah. Dan kita bisa melihat bagaimana Rasul SAW ketika itu disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi. Sungguh Allah SWT berfirman, dan tidak ada jalan yang dilakukan hambaku dalam rangka mendekatkan diri padaku lebih aku cintai selain daripada apa yang aku fardukan atasnya. Maka apabila hambaku terus menerus melakukan pendekatan diri kepadaku dengan amalan yang sunnah, maka sampai aku mencintainya, maka bila aku cinta kepadanya, aku yang akan menjadi pendengaran. Aku cinta kepadanya, maka aku akan menjadi penglihatannya bila ia melihat, tangannya bila ia memukul, kakinya apabila ia berjalan, dan apabila ia meminta, pasti aku kabulkan. Dan apabila ia minta perlindungan, pasti aku lindungi. Inilah balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada mereka yang menambahkan amalan-amalan sunnah setelah perkara-perkara wajibnya. Tapi jangan juga sampai kita kemudian mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ya, betul. Kita kadang-kadang karena pengen berharap 10 malam terakhir ini mendapatkan hasil yang luar biasa, maka tidak sedikit di antara kita mati-matian menghidupkan sunnah gitu ya. Misalkan kita pengen ngejar itikaf ya. Kalau kita katanya kata Rasul yang 10 malam terakhir adalah waktu yang utama untuk itikaf, tapi kita nggak pakai persiapan. Akhirnya kita mengerjakan sholat sunnah semalam suntuk, mendekati sahur, dia sahur, tapi udahan sahur dia nggak nungguin subuh. Dia bilang mau tiduran dulu sebentar gitu, tapi di atas kasur. Kira-kira dia bangunnya subuh apa maghrib? Tidak sedikit di antara kita seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak melakukan sebuah persiapan. Maka ini tuntunan bagi kita. 10 malam terakhir marilah kita mendekat kepada Allah mastata'tu, sesuai dengan kesanggupan kita. Jangan sampai kemudian kita mengerjakan sholat sunnah, kemudian kita mengabaikan yang wajib. Karena ibaratnya guru pernah memberikan sebuah permisalan. Jadi kalau yang dikatakan sunnah ini seperti ini, sementara wajib ini ya. Jadi kalau ngerjakan wajib nggak pakai sunnah masih kelihatan nggak? Masih kelihatan nggak? Nah, misalkan kalau ngerjakan sunnah nggak ada wajib, ya kira-kira bagus apa enggak? Ini cuma kelihatan kecil menjalankan gitu. Nah, inilah yang harus kita pahami. Bagaimana kemudian cinta kita akan diperoleh mendekati Allah SWT kalau kita melakukan hal-hal yang menyebabkan cinta Allah itu datang kepada kita. Yang kedua, selanjutnya bagaimana kemudian kita senantiasa memiliki semangat di dalam akhir-akhir Ramadan ini, burn the ship. Jadi setelah yang pertama love, yang kedua adalah burn the ship. Kenapa? Karena terinspirasi dari kisah Tariq bin Ziyad yang mengatakan ayyuhan nas aynal mafar al-bahru min waraikum wal aduwwu imamakum wa laysa lakum wallahu ila sidqa was sabr. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Laut di belakang kalian dan musuh di depan kalian. Demi Allah tidak ada yang dapat kalian sekarang lakukan kecuali bersungguh-sungguh penuh keikhlasan dan kesabaran. Ada kalanya kita dalam hidup itu senantiasa terbelenggu dengan masa lalu. Bu, kira-kira pernah punya masa lalu gak? Pernah punya masa lalu gak dalam hidup? Dari sekian banyak masa lalu, kira-kira banyakkan yang baik atau yang buruknya? Pengennya yang buruknya itu dikedimin atau pengennya hilang? Nah, ini yang kita ingin harapkan. Berdesir, bakar kata kita. Kadang-kadang tidak sedikit ketika kita menerapkan konsep ini berlaku untuk para entrepreneur. Ya. Nah, ada istilah jangan takut tidak jadi orang gajian. Kalau kita kesini semua masih takut jadi orang gajian. Tapi kalau kita berani menggunakan prinsip ini, tidak sedikit orang-orang yang melakukan lompatan hidup luar biasa adalah ketika mereka membakar kapal-kapal masa lalu mereka. Maka pertanyaannya kalau kembali kepada kita, berapa Ramadan yang telah kita lalui dalam kehidupan? Ada yang 20 kali? Ada yang 30 kali? Kira-kira sudah sukses kan Ramadan kita? Nah, ini pertanyaan.
Karena boleh jadi Ramadan baru sekedar menjadi musim bulanan atau musim tahunan untuk melakukan ketaatan. Maka prinsipnya adalah manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya maka Allah akan memberikan keberhasilan daripada apa yang kita lakukan. Maka di dalam konteks Ramadan ini, ketika kita berada di dalam kapal Ramadan, ada satu hal di akhir-akhir Ramadan ini yang bisa kita fokuskan. Apakah itu? Yakni Lailatul Qadar. Karena dari sekian banyak keagungan bulan Ramadan, Allah menjanjikan bahwa di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka di sisi ini Rasulullah SAW menegaskan kembali, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah semata-mata karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Cuma masalahnya kemudian, apa yang bisa kita lakukan saat malam Al-Qadar itu datang? Pengen gak Pak jadi ahli Lailatul Qadar? Pengen? Bu, pengen gak jadi ahli Lailatul Qadar? Maka ini ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apabila aku mengetahui Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku lakukan? Atau apa yang sebaiknya aku ucapkan? Maka Rasulullah bersabda, aqulu fiha qala qawli Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sungguh Engkau adalah pemaaf dan menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Bisa? Bisa? Ya, kita coba praktekin. Ilmu kalau kita dapat, kita langsung praktekin, rasanya beda, betul. Tapi kalau ilmu udah kebanyakan gak dipraktekin, rasanya agak repot juga. Ilmu tentang menikah, ya. Udah paham benar ABZ-nya, tapi belum nikah. Kira-kira bermanfaat gak tuh ilmu? Nah. Ya insya Allah mudah-mudahan bulan Ramadan adalah bulan peningkatan, ya. Jadi kalau Ramadan kemarin masih bujangan, masa iya tahun ini masih sendiri juga lebaran. Mari kita praktekkan doa yang diajarkan Rasulullah kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwwun karim. Sama-sama. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Soal pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar itu akan datang? Kalau kita melihat bahwa sungguh bahwa Rasulullah SAW tidak ada yang mendefinisikan secara konkret atau detail fokus kepada satu momen. Ada yang mengatakan 10 malam terakhir, terlebih di malam-malam yang ganjil. Ada yang mengatakan 7 malam terakhir, kejar. Tapi ada juga satu riwayat, ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Dikatakan dari Zuhr bahwa saya mendengar Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, siapakah yang berdiri melakukan sholat dan mendapatkan Lailatul Qadar? Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sungguh ia terdapat pada bulan Ramadan yang disumpahkan dari apa yang dikecualikan, dan demi Allah aku paling tahu malam berapakah itu terjadi. Itu malam saya diperintahkan di dalam untuk sholat malam pada pagi harinya tanggal 27. Jadi kalau kita memang berusaha mencari malam Al-Qadar selain daripada yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, karena bisa jadi malam Al-Qadar itu tidak hanya pada malam 27 saja. Mungkin di Ramadan tahun ini berada di malam ganjil yang lain. Tapi kalaupun kita sekarang sudah berada di malam nanti malam kita malam ke 23, kita berusaha. Ya, jadi kalau memang nanti teman-teman belum ada jadwal itikaf, bisa itikaf di awal ya.
atau iktikaf di Masjid Raya Pondok Indah atau di mana pun. Nah, ini adalah merupakan sebagai sebuah usaha kita, berdesit, bakar kapal kita. Oke, 22 hari ini mungkin kita belum maksimal ibadah kepada Allah. Jadikan sisa 7 hari ini Allah memberikan kesempatan kita lebih optimal lagi, insya. Tapi pun kita kalaupun masih belum dapat, usahakan malam 27. Maka di Saudi biasanya malam 27 itu lebih ramai dibandingkan malam-malam yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itulah, kalau kita sudah mencintai apa yang senantiasa kita kerjakan, yang kedua kita senantiasa memandang ke depan tentang sebuah amal dan prospeknya di masa depan, maka yang ketiga, bangun dunia, build your atmosphere. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat, amat sangat berbeda tentang kisah ikan laut dengan pewarna kain. Ikan, walaupun dia hidup di laut kira-kira airnya tawar atau asin? Ketika ikan diangkat, jadi nggak dia ikan asin? Dia menjadi asin kenapa? Karena dia diberikan garam untuk menjadi asin. Tapi sebaliknya, pewarna kain, maka ketika dia ditaruh di dalam air, maka akan langsung berubah dan larut di dalam air tersebut. Maka ini tipikal kita, ada yang model seperti ini. Ada di antara kita ketika hidup di tempat orang yang benar, dia jadi benar. Tapi kalau giliran hidup lagi sama tempat orang gak benar, dia ikutan enggak. Nah, disinilah bahwa kita harus mengambil filosofi seperti seekor ikan. Dimanapun kita berada, kita tetap menjadi tawar. Tapi ketika kita berusaha melakukan kebajikan, maka kita berada di dalam kelompok itu. Tapi sebaliknya ketika kita melakukan kemaksiatan, maka harapan kita bukan berada dalam kelompok itu. Dan inilah yang digambarkan Rasul SAW. Kita akan menjadi baik, salah satunya adalah tergantung kepada teman kita. Maka jangan sembarangan kita memilih teman. Karena perumpamaan teman yang soleh dan yang buruk seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Kalau dia gabung sama tukang minyak wangi, walaupun nggak pakai minyak wangi, akan keikutan wangi. Gabung sama Mas Akbar, ikut majelis ta'lim, insya Allah jadi orang-orang soleh, insya. Tapi kalau kita gabung sama orang-orang yang berbuat negatif, maka kita walaupun nggak melakukan akan dicap seperti hal yang sama. Yang berikutnya ada lagi dalam hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana urgensi kita memilih teman. Ar-ru'alu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ma yukha'u. Orang itu mengikuti agama temannya, maka setiap orang hendaklah melihat siapa yang menjadi temannya. Maka ini adalah pedoman dari Rasul SAW. Maka kalau kita tinggal sama orang-orang soleh, insya Allah rasanya tentram, betul? Insya nggak ada yang susah kalau hidup sama orang soleh, benar? Karena orang soleh tahu hadis Nabi, barang siapa yang melepaskan kesusahan mukmin lainnya, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Jadi kalau ketemu senyum aja gitu ya. Walaupun dia ada banyak utang, dia senyum aja gitu. Nah, itu bedanya kita. Kita kadang nggak tahu hadisnya. Barang siapa yang melunaskan hutang seorang soleh yang lain, Allah akan lunaskan kewajiban-kewajiban yang tidak tertunaikan di akhirat. Insya. Ya, tapi kan berarti kalau gitu aneh, biar rajin hutang sama maju seorang soleh, itu nggak benar juga. Apalagi kalau kita bukan sekedar teman sejawat, maka bagaimana kita juga harus memilih teman hidup yang seakidah. Ini penting. Karena khusus bagi para muslimah, ini mbak-mbaknya, kalau kelihatan di depan ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah gitu. Karena strategi pemurtadan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam hari ini dengan program D3, dipacari, dihamili, dimurtadkan. Maka seganteng apapun laki-laki daripada agama yang di luar Islam, maka lebih ganteng seorang akbar yang insya Allah beragama Islam. Insya Allah. Yang keempat, aqim daulat al-Islam fi qalbika taqum fil ardika. Ya. Tegakkan Islam dalam hatimu, maka ia akan tegak di atas bumi. Maka dimanapun kita berada, seyogianya Islam itu senantiasa berada di dalam
diri kita. Kita pergi ke luar negeri, jangan sampai begitu keluar negeri Islam kita hilang. Kenapa nggak sholat? Ntar sholat kalau lagi di Indonesia aja. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Maka biar orang seperti inilah kesempatan kita di bulan Ramadan. Mari kita bangun komunitas kita sebagai umat Islam. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malu menjadi sebagai bagian dari umat Islam. Makanya dikatakan oleh Rasul SAW, Ramadan adalah syahrul puasa, bulan untuk membangun kepedulian kita. Oleh karena itulah saat-saat di detik-detik akhir Ramadan, inilah yang kemudian Rasul SAW ajarkan bagaimana membangun atmosfer kita dimulai daripada rumah kita terlebih dahulu. Adalah Rasul SAW karena Nabi SAW iza dakhala al-ashru shadda min zarahu wa ahya lailahu wa aiqaza ahlahu. Apabila masuk pada 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan kainnya. Mengencangkan kainnya ini bermakna salah satunya adalah tidak berhubungan terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kita mungkin masih agak sulit kadang-kadang. Jadi bukannya iktikaf, ada plesetannya istikaf. Ya, jadi iktikaf megangin istri. Nah, ini jangan. Masuk pada 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan kain. Kenapa? Karena dia sementara akan meningkatkan intensitas ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Menghidupkan malam-malamnya. Wa ahyahu lailahu. Salat malam, baca Quran, kemudian mengkaji Al-Quran. Wa aiqazal ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Maka insya Allah hari ini ada fenomena yang menarik, khususnya di kota Jakarta ini. Semangat keberagaman orang-orang kota sudah mulai membaik, sudah mulai ada semangatnya. Jadi sekarang kalau kita datang ke masjid besar, kita dapati mereka iktikaf bukan sendiri, tapi bawa istri, bawa anak, ya. Bahkan kayak seperti di Masjid Atin atau di Pondok Indah di bawah itu digelar. Jadi mendekati sahur sama-sama di dalam masjid. Itu kita bisa lakukan. Jadi insya Allah kalau misalkan nanti masih belum ada agenda, bisa sama-sama mengikuti muhasabah di Masjid Raya Pondok Indah nanti malam. Yang berikutnya adalah satu hal yang kita harus ingat bahwa dari Rasul SAW dikatakan bahwa setiap pekerjaan itu ditentukan pada bentuknya. Rawahu Bukhari wa Ahmad. Kita bagus di awal, tapi kalau akhirnya nggak bagus, kira-kira berhasil nggak ibadah kita? Kita hidup di dunia bagus, tapi menjelang akhir ternyata kita musyrik sama Allah. Bermanfaat nggak amal kita? Inilah yang dikatakan dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ada seorang ahlul jannah yang dia hidup seumur hidupnya berbuat kemaksiatan, tapi satu jengkal lagi dia mau mendekati kematian, dia taubat. Taubatnya diterima dan dia masuk ke dalam surga. Tapi ada ahlul nar yang ketika dia hidup amalan ahli surga, tapi di akhirnya ternyata dia musyrik sama Allah, maka akhirnya dia didorong ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini khusus bagi ikhwan dan akhwat sekalian yang hadir di hari ke-22 Ramadan ini, insya Allah harapannya mudah-mudahan husnul khotimah. Makanya mudah-mudahan tahun depan Indosat dan Mogot khususnya SKI, bagi mereka yang khotam sampai akhir ikuti majelis ta'lim harusnya ikuti dapat hadiah. Minimal pergi umroh, tapi ketemu di sana. Berarti masing-masing. Baliknya kita niatkan insya Allah, ya. Supaya apa? Akhirnya bisa menjadi baik. Kalau kita awalnya mungkin agak-agak malas, agak-agak segan, tapi harusnya tensi kita mendekati akhir makin bagus. Dan ini harus kita lakukan. Kalau Anda lihat awal-awal Ramadan kelihatan kalau ngaji banyak yang khusyuk, gitu, ya. Tapi alhamdulillah ini bilang akhir Ramadan banyak yang nggak khusyuk, gitu. Artinya mantengin penceramahnya. Harapannya insya Allah makin mendekati akhir diri semua. Kenapa? Karena siklus kita kadang-kadang awal-awal ngerasa berat, tapi kalau udah biasa rasanya
puasa. Kira-kira berat apa susah? Berat apa susah? Sekarang rasanya gimana? Bukan sekedar enak lagi, pakai enak. Nah ini waktu itulah rahimahullah. Oleh karena itulah, maka ini bagaimana kita survival di hari penentuan. Karena tidak sedikit, dia udah bagus 27, 28, 29, dia siap-siap mudik. Dia siap mudik, akhirnya berangkat dari habis subuh, berangkat sebelum subuh, karena khawatir macet. Akhirnya karena nggak ketemu sama masjid, dia lewat tuh subuhnya. Begitu zuhur, ketiduran. Begitu asar, masih gantri. Ya, akhirnya 3 waktu dia lewat. Begitu maghrib dia makan kekenyangan. Isanya dia ketiduran ya kan. Akhirnya habis. Ada yang model gini kan? Wah ya. Makanya mendekati akhir itu majelis-majelisnya udah berpindah gitu kan, dari yang ada di masjid ke Tanah Abang, Senayan City, ini itu luar biasa. Padahal di sini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita survival di hari penentuan, mendekati hari-hari akhir, ini perlu tipsnya. Yang pertama adalah usahakan tetap menjaga niat dan semangat ibadah. Kalau bisa kuatkan dan tingkatkan semangat dalam beribadah kepada Allah. Ini penting. Jadi niat ini harus tetap dijaga. Anda punya niat Ramadan ini yang terbaik di dalam kehidupan, maka kita akan usahakan bagaimana di akhir Ramadan tetap menghasilkan ibadah yang berkualitas. Yang kedua, hindari diri dari melakukan hal-hal remeh-temeh yang dan jadikan setiap waktu sebagai kesempatan yang tidak boleh terlewatkan tanpa ibadah. 720 jam, 696 jam doang Ramadan itu. Kita kalau dikasih proyek misalnya, ya, dikasih proyeknya 3 bulan, kalau ente berhasil, ente dapat THR 15 kali lipat. Dikerjain nggak tuh? Dikerjain nggak 3 bulan? Berharga nggak waktu 3 bulan? Kalau bisa kerjain, bahkan tidak ingin melewatkan setiap detiknya, betul. Tapi untuk Ramadan kadang-kadang kita belum seperti itu. Maka hindari daripada melakukan hal-hal remeh dan jadikan setiap waktu ada kesempatan yang tidak boleh terlewatkan tanpa ibadah. Nah ini yang ketiga. Kalaupun memang harus mudik, jangan tinggalkan ibadah puasa dan sholat tarawih atau tilawah Al-Quran. Ya. Jadi usahakan program mudik dari jauh-jauh hari. Kalau emang mau mudik di saat waktunya yang masih agak lowong, apakah H- sekian ataupun H+ sekian. Sehingga dengan demikian itu tentu akan lebih efektif ketika kita melakukan agenda mudik. Kemudian kita niatkan di dalam radio itu jangan lagu semua, ya kan? Kita taruh. Tapi kita taruh misalkan kaset-kaset yang berisikan tentang lantunan Al-Quran Al-Karim ataupun materi-materi pelajaran disampaikan oleh guru-guru kita. Nah, dengan demikian, jadi selama kita tetap berjalan, kita pun tetap akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah diantaranya yang bisa kita lakukan pada saat di hari-hari penentuan. Dan sekarang kita berada di detik-detik itu. Alhamdulillah, yang berikutnya ini mungkin sekilas saja. Dream vision, ya. Untuk menjaga semangat kita agar tetap menyala sampai dengan akhir Ramadan, kita harus memiliki kekuatan impian. Ya. Dan Rasulullah SAW memberikan pendapat kepada kita ataupun memberikan arahan kepada kita. Jika kalian berangan-angan, perhatikanlah apa yang kalian angankan. Karena tidak ada orang yang tahu apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari angan-angan itu. Maka kalau kami boleh nanya, kalau kita punya angan-angan, pilih mana? Gubuk di surga apa istana di neraka, Pak? Pak, gubuk di surga apa istana di neraka? Bu, kira-kira pilih mana? Gubuk di neraka, gubuk di surga apa istana di neraka? Nah, ini orang Indonesia begini kalau kasih pilihan. Pilihnya apa? Alhamdulillah cerdas. Boleh nggak kita minta surga Allah? Bahkan kata Rasul, kalaupun minta surga yang paling tinggi. Apa? Jannatul Firdaus. Bahkan Sayyidina Umar itu digambarkan punya angan-angan tentang bidadari surga. Kalau bapak-bapak boleh tanya, bidadari surga kira-kira pengennya yang cantiknya model gimana?
Cuma jaganya lagi puasa ya, hati-hati. Jangan bayangin yang lain-lain. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah Isra wal Mi'raj. Ketika sampai di surga, kemudian dia lihat ada bidadari surga. Tapi di antara bidadari itu ada satu bidadari yang kulitnya rada gelap. Kulitnya rada gelap. 2 biji bola matanya berbeda warna. Ketika itu ditanya, ya Rabb, ini bidadari surga. Betul. Kok itu kenapa ada satu yang beda? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah angan-angan sahabatmu Umar ibn Khattab itu berdoa. Tapi tetap cantik walaupun beda warna. Ini adalah gambaran tentang bidadari surga yang pernah digambarkan oleh seorang Umar bin Khattab. Maka hati-hati antum kalau ngahayal. Jadi bapak-bapak, kalau ngahayal dulu yang pertama istrinya jadi permaisuri surga. Amin. Insya Allah. Kadang-kadang kakak kaum ibu suka komplain, Ustaz, kalau para bapak-bapak dapat bidadari, ibu dapat apa? Ya udah, kalau bapak-bapak dapat bidadari, ibu dapat berondong, ya kan? Berondong-berondong surga, ya kan? Insya Allah. Tapi yang jelas harapannya adalah para suaminya menjadi pemimpin di surga. Maka di surga itu makanya istilahnya adalah tidak pernah seorang itu di surga makin tambah tua, yang ada makin hari tambah cantik. Kalau dia udah menikah, ketika dia lihat istrinya habis mandi dari telaga Kausar, mama kok hari ini tambah cantik. Begitu dia besok hari ketemu lagi, makanya lebih luar biasa dari kemarin. Jadi gak pernah bosan-bosan. Dan apalagi dari surga. Insya mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati berhayal. Ini ada lagi kemudian yang digambarkan oleh Rasul SAW tentang seorang mujahid, seorang yang syahid di medan pertempuran. Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, aku ingin mati di jalan Allah, kemudian hidup lagi, kemudian mati lagi di jalan Allah, kemudian hidup lagi, kemudian mati di jalan Allah lagi. Jadi seseorang kalau udah tahu bagaimana kenikmatan surga, itu digambarkan ketika seorang yang mendapatkan kenikmatan dunia, kemudian dia dibuka di depannya pintu neraka, ditanya, wahai hambaku, apakah engkau merasakan nikmatnya hidup di dunia? Tidak ya Allah, tidak pernah sedikit pun aku menikmati hidup di dunia. Kalau dia di dunia, dia boleh. Tapi ketika dia hidup di dunia susah, menghadapi ujian ini, menghadapi ujian itu, ketika digambarkan di depannya pintu surga, wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan susah hidup di dunia? Ya Allah, enggak ada susah hidup dunia, buru-buru masukin surga. Apalagi orang yang mati syahid, dia bisa memberikan syafaat 7 orang dari ahli kerabatnya. Wallahu a'lam. Maka seorang Khalid bin Walid aja sangat memimpikan dia wafat di medan pertempuran, tapi ternyata dia wafat di atas tempat tidur. Kalau kita mengingatkan wafat di mana? Nah, itu beda, kita sama sahabat, mimpinya beda. Ya. Ini angan-angan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika berkumpul bersama para sahabat radhiyallahu ajma'in, ditanya, wahai para sahabatku, silakan engkau mimpi. Ya Amirul Mukminin, ane mimpi kalau bukit Uhud jadi emas, biar emas ini ane infakin semua untuk kebutuhan umat Islam. Bagus. Atau yang lain bilang, Amirul Mukminin, ane ngebayangin jalan menuju kota Madinah ini pasir-pasirnya berubah jadi intan berlian, maka aku akan infakkan semua di jalan Allah. Bagus doa Amirul Mukminin. Kalau antum sendiri apa? Maka dijawab, aku berangan-angan seandainya ruangan ini berisi orang-orang seperti Abu Ubaidah al-Jarrah. Dan ini adalah mimpi seorang Umar bin Khattab. Maka kalau kita boleh pakai ini mimpi Umar bin Khattab, maka yang kami mimpikan Indosat SKI, Indosat dan Mobil di dalam ruangan ini adalah penuh dengan para sahabat sekualitas Abu Ubaidah al-Jarrah. Amin. Sekualitas Fatimah binti Muhammad. Amin. Jadi dengan demikian insya Allah fajar keislaman akan bisa kita raih kembali. Yang berikutnya, nah ini adalah seorang Umar bin Abdul Aziz. Dulu dia punya jiwa ambisius, dan apa yang menjadi ambisiku selalu tercapai. Dulu
Dulu aku berambisi mendapat kepemimpinan, lalu aku memperoleh. Lalu aku ingin mendapatkan khilafah dan aku menjadi seorang khalifah. Sekarang aku berambisi untuk masuk surga. Semoga Allah menjadikan aku bisa mendapatkan. Jadi mimpi seorang Umar bin Abdul Aziz itu dia senantiasa menjadi orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah. Maka tinggal pilihannya kepada kita, ingin menjadi kerang rebus atau menjadi kerang mutiara. Ini mungkin teman-teman sudah dapat kisahnya gitu ya. Karena dalam sebuah negeri di bawah laut pernah ada sebuah kisah. Ketika itu ada seekor kerang yang menangis. Ibu, aku sakit sekali, ada pasir yang masuk ke dalam tubuhku. Maka dijawab ibunya, sabarlah engkau, biarlah air mata yang menetes menjadi pelapis dari pasir yang masuk ke tubuhmu. Terus sehari, 2 hari, 3 hari, tidak semua kerang berhasil. Ketika dia pindah, ada yang tidak masuk pasir, maka dia akan masuk di atas apa? Di atas piring, ya. Maka kita dapat kerang rebus 5.000, dapat banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Ya, jangan dibayangin lagi puasa. Tapi kerang mutiara, ketika sekian lama dia bertahan dengan kesabarannya, maka ternyata butiran pasir yang dihiasi dengan air mata dan kesabaran ternyata membuahkan sebuah mutiara yang luar biasa indah. Berapa harganya? Puluhan bahkan ratusan kali lipat dari sebuah kerang rebus. Dan pilihan itu ada kepada kita. Apakah kita ingin menjadi kerang rebus atau menjadi kerang mutiara? Kalau kita mimpi cuma pengen hidup di dunia, berarti kita mimpi jadi kerang rebus. Tapi kalau kita mimpi bahwa kita memperoleh kemuliaan di akhirat dan kemuliaan di dunia, maka kita adalah kerang-kerang mutiara. Dengan catatan kita bersabar dan bersungguh-sungguh di dalam merajut mimpi-mimpi kita. Insya Allah. Baik, Iman ini berikutnya singkat saja. Stop the negative influence. Bagaimana kita menjaga spirit untuk senantiasa hidup di bulan Ramadan adalah walazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kita hindarkan hal-hal yang sia-sia tadi sudah kita lakukan. Mario Teguh pernah mengatakan, tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kita salah di bulan Ramadan hal yang wajar. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, itu adalah sebuah kesalahan karena kita tidak pernah mau belajar. Kalau kita di bulan Ramadan ini tidak ada sebuah prestasi yang bisa kita torehkan, maka paling tidak bagaimana kita berusaha minimal menghentikan daripada perilaku-perilaku negatif kita. Berapa banyak para mubalik kita yang menyampaikan, kadang-kadang bangsa kita lebih sering melakukan hal-hal yang berbau negatif tanpa mereka sadar. Waktu mereka berpuasa, bisa nggak mereka menahan dari sesuatu yang halal? Bisa nggak? Harusnya ketika dia di luar puasa, dia bukan hanya sekedar bisa menahan daripada yang sekedar haram. Nah, inilah yang harus kita bangun. Maka insya Allah harapan kita, Indonesia akan menjadi maju kalau setiap kita berusaha untuk memperbaiki diri dengan menghentikan pengaruh-pengaruh negatif. Dan salah satu pengaruh negatif itu adalah ketika kita gagal dalam Ramadan ini. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Ragib anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu." Celaka seseorang bertemu dengan bulan Ramadan sedang dia tidak terampuni dosa-dosanya. Atau ketika dia dalam bulan Ramadan, dia hakikatnya berpuasa tapi dia tidak menjaga lisannya. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasul SAW, Rabbus sha'im laisa lahu min siyami ila ju'i wa rabbul qa'im laisa lahu min qiyami ila sahab. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apakan puasanya kecuali daripada sekadar lapar. Dan betapa banyak orang yang melakukan sholat malam tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar capek begadang. Oleh karena itulah, mari kita jaga lisan kita, jaga pandangan mata kita, jaga pendengaran kita, dan jaga seluruh anggota tubuh kita daripada hal-hal yang berbau negatif. Yang terakhir adalah continuously inspiring others. Ya, ini yang paling penting. Bagaimana hasil Ramadan kita bisa kita bawa kepada 11 bulan di luar bulan Ramadan. Maka apa yang menjadi perbekalan kita berupa ilmu, marilah kita implementasikan dalam 11 bulan di luar bulan Ramadan. Al-ilmu bila amalin kasyajaru bila samarin.
ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Dan salah satu yang kita harapkan adalah di bulan Ramadan kita benar-benar menjadi orang-orang yang menjadi ahlul manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Kalau hari ini dengan harta kita bisa melakukan berpartisipasi di program Tebar Quran. Kalau hari ini dengan harta kita bisa menyantuni para duafa dan fakir miskin. Kalau hari ini melalui tubuh kita Allah berikan kesempatan untuk beribadah dan memberikan bantuan kepada sesama, apa yang menyebabkan kita harus terlambat-lambat? Dan oleh karena itulah target spiritual puasa adalah kita semakin paham jati diri, sehingga kesadaran ini akan mengantarkan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah semakin mengenali musuhnya. Karena ketika kita secara berpuasa, kita paling tahu senantiasa syaitan akan mengikuti kita. Maka digambarkan inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sungguh syaitan berjalan pada diri manusia seiring aliran darahnya. Dan yang ketiga, semakin tahu potensi kebaikan diri dan mengetahui memperdayakan. Andai kata potensi zakat yang hari ini kalau dilansir oleh salah sebuah lembaga survei di Universitas Islam Negeri Jakarta, kalau seluruh muslim mengumpulkan zakat, potensi kita 89 triliun. Sementara angka kemiskinan bangsa kita berdasarkan survei BPS kalau tidak salah terakhir itu kurang lebih 53 atau 54 triliun. Kira-kira terbayar gak tuh? Terbayar gak tuh? Tapi hari ini gerakan sadar zakat boleh jadi masih amat sangat lemah. Dan marilah kita menjadi bagian daripada orang-orang yang kita bisa mengenali bahwa banyak potensi kebaikan yang kita peroleh melalui Ramadan ini, dan kita akan bisa menjadi bagian yang ikut memberdayakannya di masa yang akan datang, sehingga kemudian umat akan menemui kejayaannya. Insya dan mudah-mudahan inilah yang kita harapkan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tilawatana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Ali berkata pada 4 hal takwa. Yang pertama, dia mengamalkan apa-apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua, dia itu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ridho terhadap yang sedikit. Keempat, persiapkan pada pendiaman abadi, yaitu al-barzakh. Lalu pada Imam Ghazali berkata bahwa ada 2 peradaan Ramadan, yaitu pertama yang awam dari imam. Awam itu sedihnya awal, gembira sekali pada akhir. Dan imam terbalikan dari mungkin ada yang sedikit yang saya tanyakan Ustaz mengenai pandangan dari Ustaz sendiri mengenai kalau misalkan kita bawa keluarga ke masjid untuk iktikaf, itu adabnya seperti apa Ustaz? Karena kalau dilihat dari sehari-hari kalau yang saya lalui di masjid itu ibu-ibu seperti bawa anak-anak itu justru mengganggu kehusuan untuk jamaah-jamaah lainnya. Dan kalau misalkan dilihat dirujuk dari sejarahnya pun Rasulullah SAW juga bahkan tidak menyuruh Aisyah pergi ke masjid untuk iktikaf gitu. Sedangkan ya Rasulullah sendiri bahkan ke masjid, bahkan sampai ke keluar masjid pun tidak keluar masjid gitu. Nah adabnya kalau misalnya menurut pandangan Ustaz seperti apa Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk satu pertanyaan lagi. Ya, dua pertanyaan ditampung. Pertanyaannya adalah kaitan dengan adab-adab iktikaf. Maka tadi dikatakan bahwa dalam hadis Rasulullah SAW adalah selain daripada Rasul mengencangkan ikat pinggang, adalah kemudian Rasul menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya. Dalam konteks ini adalah kita dapati bahwa
Memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didapati beberapa kali qiyamul lail bersama istrinya. Bahkan dalam satu riwayat ketika Rasul sholat malam berterekan ataupun bersentuhan kakinya dengan kaki daripada Aisyah radhiyallahu anha. Allahu a'lam. Tapi kalau kita kembalikan bagaimana iktikaf di zaman sekarang, tentu adalah ketika adabnya tidak melanggar daripada hal-hal yang menyebabkan iktikaf itu batal. Dan kalau kita lihat pembatal iktikaf di antaranya adalah ketika bercampur. Maka siogianya ketika seseorang suami istri dan keluarga datang ke masjid adalah niatnya iktikaf, jangan lihat itu bercampur. Yang kedua adalah kemudian kalau kita dapati kalau kemudian membawa anak-anak dikhawatirkan itu akan mengganggu, maka sebaiknya memang kita bisa melakukan sebuah pola persiapan terlebih dahulu kepada anak-anak. Minimal kita menyampaikan atau mungkin secara bergiliran untuk menjaga untuk intensitas sholat malamnya. Ya, kalaupun misalkan target idealnya mungkin mereka sudah anak-anak ini bisa dikasih tahu. Nah nanti kalau misalkan sholat malam sama ayah dulu atau sama umi dulu. Nah nanti kan dengan demikian ini akan lebih terjaga, terkondisikan. Tapi kalau ternyata kita mungkin masih sangat kecil anak-anak itu dan kita menjadi riskan kalau kita membawanya ke masjid, maka bagi para kaum ibu dipersilahkan untuk mereka melakukan iktikaf di rumahnya masing-masing. Nah, namun demikian, ya kalau misalkan ini anaknya misalkan sudah di atas usia 15 tahun, ya kan? Kalau udah ngerti dia nggak usah bercanda lagi. Gitu. Nah, kita bisa menghidupkan iktikaf itu untuk kemudian bersama-sama memakmurkan masjid-masjid dan tentunya kita mencari masjid yang secara fasilitas dan secara kualitas memadai dan mencukupi. Karena kita khawatirkan juga ketika misalkan masjid itu sudah memadai secara fasilitas tapi kualitasnya tidak memberikan alternatif pilihan-pilihan kegiatan, maka kita bisa mencari yang lebih memberikan kualitas, insya Allah. Dan kalaupun kita berusaha belajar, ya sejauh tidak menimbulkan kegaduhan yang amat sangat, sebetulnya nggak jadi masalah kita bawa anak. Maka seperti di Pondok Indah itu, sekali lagi anak menuju Pondok Indah, di lantai bawah itu dipersilahkan gitu ya. Jadi yang para orang tua yang membawa anak untuk di bawah seperti itu. Nah, kalau misalkan kita yang masih masih single atau yang masih menikah di awal-awal gitu ya, maka dipersilahkan bisa langsung sama-sama selama ada mahramnya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak menjadi masalah kita membawa keluarga untuk beriktikaf. Yang berikutnya kaitannya dengan apa sih parameter kesuksesan dalam Ramadan? Ya, yang suksesnya adalah dia bertakwa. Dan kesuksesan itu akan bisa dilihat apabila dia bisa membawa nilai-nilai Ramadannya di luar daripada bulan Ramadan. Tapi kalau dia hanya melakukan ketaatan dan ketika melakukan ibadah hanya pada saat Ramadan saja dan dia tidak menghidupkan di luar bulan Ramadan, maka berarti bisa jadi Ramadan yang gagal. Dan di antara tanda Ramadan gagal lainnya adalah ketika dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, marilah di 7 hari terakhir ini kita sama-sama memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah agar kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita dan insya Allah kita melepas Ramadan dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ditutup dengan doa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ana Allahu bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abadan ahyaytana waj'alhu warithan minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافنا ولا يرحمنا ولا Allah jadikan pertemuan kami pertemuan yang penuh barokah dan manfaat, jadikanlah perpisahan yang lepas dari segala dosa dan maksiat. Jangan kekeraskan hati-hati kami yang berkumpul di tempat ini dengan sifat ujub, riya, takabur, sombong, sum'ah ya Rabbana. Lembutkan hati kami dengan ikhlas, syukur, sabar, tawakal, ridho terhadap apa yang Kau karuniakan kepada kami. Ampuni
segala apapun dosa-dosa dan seluruh anggota tubuh kami yang kami lakukan ya Allah. Ampuni dosa ibunda kami, ayahanda kami, kasihlah kembali sebagaimana kepada telah mengasihi kami di waktu itu. Jika ada salah satu tertentu yang telah kau panggil, lapangkan kuburnya, ringankan fisiknya, dan angkat derajat dari tempat yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, apabila ada di antara kami yang sedang sakit, maka sembuhkan ya Allah. Jika ada yang sedang sulit, mudahkan ya Allah. Jika ada yang berhutang, berikanlah kemampuan untuk melunasi hutang kami. Apabila ada yang belum berjodoh, berikanlah jodoh yang terbaik yang kita sayang. Allahumma ya Rabbi, apabila belum memiliki keturunan, anugerahkan keturunan yang salih as-salihah. Rabbi, berikanlah Ramadan ini terbaik di dalam kehidupan kami ya Allah, sehingga kami dapat keluar dari madrasah Ramadan dengan predikat mutakin dan diampuni seluruh dosa-dosa kami. Izinkan kami bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang ya Allah, dan izinkan kami untuk senantiasa melakukan apa-apa yang kami peroleh di bulan Ramadan ini, di 11 bulan di luar bulan Ramadan. Rabb, jangan kau hinakan akhir kehidupan kami dengan su'ul khatimah, muliakan akhir kehidupan kami dengan husnul khatimah. Andai kata kau tidak menjawab doa kami, maka kepada siapa lagi kami bertanya? Penuhi segala doa dan harapan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Iwan dan Firman, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin saya ambil dari seluruhnya bahwa apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Sofi ini merupakan suatu spirit baru gitu, untuk perjalanan hidup kita yang mungkin akan merubah diri kita dari good menjadi great gitu Ustaz. Baik, tutup dengan baca hamdalah, istighfar sebanyak-banyaknya, doa penutup majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.